Bali memiliki sejarah yang panjang dengan agama Hindu yang menjadi agama mayoritas di sana. Agama Hindu di Bali memiliki ciri khas yang unik dengan pengaruh budaya dan tradisi lokal yang kuat. Agama Hindu di Bali terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman ke zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi dan spiritualitas di Pulau Dewata ini. Di mana kita lihat pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan, sungguh sebagai momen yang utama yang dilihat sebagai umat Hindu agama di Bali. Apa sih fungsi-fungsi dari penyor yang ditancapkan di sisi jalan ini? Yaitu sebagai penghormatan kepada leluhur maupun Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa apa yang dilimpahkan semuanya adalah berkat-Nya. Penyor juga mempunyai makna dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Nah, Bali memiliki makna simbolis yang mendalam, mewakili rasa syukur, kemakmuran, dan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Penyor juga dianggap sebagai persembahan kepada Yang Betara Gunung Agung, tempat bersemayamnya para dewa. Penyor juga sebagai simbol naga atau basuki. Penyor diyakini sebagai simbol naga basuki yang melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Penyor juga dianggap sebagai simbol gunung yang suci, di mana umat Hindu percaya gunung adalah tempat bersemayamnya para dewa. Nah, pemasangan penyor merupakan wujud rasa syukur umat Hindu atas kemakmuran yang diberikan oleh Ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan. Penyor juga dianggap sebagai simbol keseimbangan antara alam manusia dan alam dewa, serta menjaga hubungan harmonis antara umat Hindu dengan lingkungannya. Penyor berfungsi sebagai persembahan secara simbolis, di mana berbagai bahan seperti janur, buah-buahan, dan padi memiliki makna tersendiri sebagai hasil dari palu bungkah maupun palu gantung. Penyor juga menjadi pertanda bahwa sedang berlangsung suatu upacara keagamaan, terutama saat perayaan Galungan dan Kuningan. Selain itu, setiap unsur dalam penyor juga memiliki makna tersendiri. Misalnya, tiang bambu melambangkan kekuatan, kain kuning maupun yang lainnya melambangkan kesucian, dan berbagai jenis buah-buahan melambangkan kemakmuran dan kesuburan. Itulah beberapa makna penting penyor dalam upacara keagamaan. Nah, bertepatnya pada Hari Raya Kuningan, runtutan dari Raya Galungan, aku pagi-pagi sedang melakukan persembahyaan dengan Ide Betara melinggo-melinggo sane kesungsung ring perumahan Suang-Suang. Dan kali ini tentu saja setiap hari raya ini sebagai Hari Raya Kuningan tentu penting kita mengetahui dari segi maknanya. Makna Hari Raya Kuningan adalah yaitu sebagai umat agama Hindu memiliki makna sebagai hari memohon keselamatan, kemakmuran, dan perlindungan kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa dan para leluhur. Nah, Kuningan juga menandai waktu saat roh-roh leluhur kembali ke alam spiritual setelah berkunjung ke bumi selama masa Galungan. Perayaan ini menjadi momen untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para leluhur dan mohon keberkahan serta kedamaian. Juga umat Hindu memohon kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa dan para dewa untuk keselamatan, kemakmuran, dan perlindungan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kuningan adalah hari perpisahan bagi roh-roh leluhur yang telah turun ke bumi selama masa Galungan. Umat Hindu memberikan penghormatan terakhir dengan menyiapkan sesajen dan melakukan persembahyangan.
dengan nasi kuning yang menjadi bagian dari sesajen pada Hari Raya Kuningan, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kuningan juga merupakan kesempatan bagi umat Hindu untuk meningkatkan kesadaran spiritual melalui persembahyangan dan introspeksi diri. Beberapa sumber menyatakan Kuningan sebagai hari perayaan kemenangan Dharma atau kebenaran dan melawan adharma atau kejahatan. Nah, Hari Raya Kuningan menjadi momen penting untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para leluhur sebelum mereka kembali ke alam roh. Umat Hindu percaya bahwa roh-roh leluhur kembali ke surga serta menerima doa dan persembahan dari umatnya itu sendiri. Nah, itulah sedikit tentang makna dari Hari Raya Kuningan, runtutan dari Hari Raya Galungan. Ini aku sedang melakukan aktivitas di rumah sebelum aku pergi ke pura kawitan atau leluhur yang mungkin aku khusus, yang mungkin aku lebih banyak tujuan aku ke sana sekarang, karena sebagai Hari Raya Kuningan adalah sebagai pemujaan dewa leluhur yang mungkin memberikan berkah kepada umatnya di seluruh Bali maupun Nusantara. Dan situasi saat pada Hari Raya Kuningan tidak seperti Hari Raya Galungan, karena situasi, karena kondisi, mungkin karena waktu yang diberikan sesuai dengan sumber-sumber yang ada, bahwa persembahyangan ini selalu dibatasi dengan waktu jam 12. Itulah yang mungkin kita harus taati sebagai umat manusia, bahwa kita percaya bahwa umat Hindu selalu menjunjung tinggi suatu keagamaan yang mungkin itu adalah suatu kebenaran yang kita jalani sebagai dapat melakukan introspeksi diri sebagai manusia di dunia ini. Oke, dan terima kasih teman-teman telah menonton video aku, dan mungkin semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan umat Hindu di Nusantara. Dan selamat Hari Raya Kuningan maupun Galungan yang telah lewat, dan semoga kita mendapatkan apa yang kita tuju dan apa yang kita inginkan dalam perjalanan hidup ini. Semoga berbahagia selalu dan damai, damai, damai. Om Santi, 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 Om.